Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Robi, selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kami di sini mohon izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis pasar dan konsumsi batubara dengan konsep Global Citizen. Saya Faris Naufal Alamar sebagai moderator, dan beberapa rekan saya, Emilia Hidayah, Ismi Fitriasari, Agil Mulyani, Yohanes Gabriel Perlindungan Manurung, Cici Khairiyah, Sonya Mumtaz, dan Faris Noval saya sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pembahasan yang pertama akan langsung disampaikan oleh Ismi Fitriasari. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama kami menyajikan mengenai data produksi batubara di Cina pada periode 2015 hingga 2021. Bisa kita lihat bersama bahwa data produksi tersebut menunjukkan jumlah batubara pada tahun 2015 hingga 2016 terjadinya penurunan, sedangkan pada tahun selanjutnya 2016 hingga tahun 2021 terjadi kenaikan pada setiap tahunnya. Nah, jumlah produksi batubara tertinggi yaitu pada tahun 2021 mencapai angka 4,7 M ton. Nah, jadi di sini jumlah atau belum Gil, masih di slide sebelumnya. Jadi kenaikan dari jumlah produksi ini dipengaruhi oleh dorongan dari China sendiri terhadap para penambang untuk meningkatkan produksinya dalam hal bahan bakar fosil yang dimaksudkan untuk melindungi pasokan energi China dalam menghadapi krisis gas pada musim dingin. Dan slide selanjutnya. Yang kedua yaitu ada data mengenai konsumsi batu bara di China pada periode 2015 hingga 2021. Nah, berbeda halnya dengan produksi dari batu bara, data konsumsi batu bara di China ini terus mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya, dan peningkatan ini terjadi pada tahun 2020 mencapai angka yaitu 24,98 M ton. Dalam hal ini, Cina menyumbang lebih dari 49% total konsumsi batu bara dalam pangsa global pada tahun 2020. Dan konsumsi energi primer di Cina sekitar 57%. Tak hanya itu, Cina juga mengalami kenaikan pada pasarnya, padahal peningkatan sebesar 0,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pembangkit dan permintaan listrik tenaga batu bara, serta investasi di bidang tersebut. Hal ini diperkirakan akan mendorong pasar selama periode tertentu. Namun di sisi lain, peningkatan tersebut juga menimbulkan berbagai kekhawatiran terkait dengan berbagai permasalahan lingkungan. Saya kembalikan. Baik, meningkat pembahasan yang selanjutnya mengenai analisis data yang akan langsung disampaikan dan dipaparkan oleh rekan saya Yohanes Gabriel Perlindungan Manurung. Kepadanya disilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sekarang saya akan memberikan analisis dari dua data yang telah dipaparkan oleh Ismi, yaitu data mengenai produksi dan data mengenai konsumsi. Berdasarkan kedua data pada tabel di atas tersebut, dapat dilihat pada tahun 2015 sampai 2016 itu Cina mengalami penurunan jumlah produksi maupun konsumsi. Tetapi dari tahun 2016 sampai 2019, jumlah produksi batubara di China itu mengalami peningkatan. Meskipun demikian, jumlah konsumsi masih mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Penggunaan batubara di China lebih banyak digunakan dalam segmen pembangkit listrik yang diperkirakan akan mendominasi pasar. Hal ini juga didukung dengan rencana ekstensif China untuk menambah pembangkit listrik tenaga batubara. Bisa next slide. Tapi
Selanjutnya saya akan memaparkan data nilai industri Tiongkok dari tahun 2015 sampai 2021. Pada tahun 2015 sampai 2016, industri Tiongkok cenderung mengalami penurunan dari 4.517 miliar dolar sampai 4.446 miliar dolar. Tapi dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami peningkatan yang signifikan dari 4.905 miliar dolar hingga sampai 5.568 miliar dolar. Kita dapat melihat data ini sebagai kenaikan adanya kenaikan konsumsi batu bara itu mengikuti dengan kenaikan nilai industri Tiongkok. China atau Tiongkok menyumbang lebih dari 49% total konsumsi batu bara dalam pangsa global pada tahun 2020, dan konsumsi energi primer di China sekitar 57%. Tak hanya itu, pada tahun 2020, pasar batu bara China mengalami peningkatan permintaan sebesar 0,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan pembangkit dan permintaan listrik tenaga batu bara serta investasi di bidang tersebut diperkirakan akan mendorong pasar selama periode tertentu yang telah diperkirakan. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai Global Environmental Governance atau dinamika gerakan perubahan lingkungan akibat batu bara akan langsung disampaikan oleh rekan kami, Sonya Mumtaz. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang konsumsi batu bara di China dan di seluruh dunia, sekarang kita akan melihat bagaimana dinamika gerakan perubahan lingkungan akibat batu bara. Nah, yang pertama itu ada dari Global Citizen. Dalam menjelaskan perubahan lingkungan akibat batu bara, kalau kita lihatnya dari sudut pandang kosmopolitanisme, maka penting ya untuk melihat bagaimana peran masyarakat global dalam konsumsi atau distribusi batu bara ini, gitu. Dan bagaimana juga perkembangan serta dukungan dari masyarakat global untuk dapat menghentikan konsumsi batu bara. Nah, dalam satu konferensi, jadi di situ disebutkan bahwa emisi karbon akibat batu bara pada tahun 2018 itu telah udah meningkat tajam, ada sekitar 7,16 juta ton CO2. Sedangkan kalau kita pengen ngebalikin lagi iklim global supaya jadi stabil, maka cadangan batu bara di dunia itu harus tetap tersimpan di dalam tanah sebesar 80%. Jadi bisa dipastikan kalau konsumsi batu bara tidak dihentikan, maka 80% yang ada di dalam tanah itu bisa terus berkurang dan akan semakin mempersulit kita untuk kembali mengubah iklim global kembali kepada keadaan yang semula. Akan tetapi dalam COP26 yang dilaksanakan 2021 lalu pada November, sebenarnya penanganan untuk penghentian konsumsi batu bara sebagai sumber energi itu sebenarnya sudah akan dihentikan ya dari beberapa negara, khususnya negara maju itu sudah sepakat untuk menghentikan. Akan tetapi Perdana Menteri atau Menteri Iklim India pada saat itu menolak resolusi itu karena bagi negara berkembang batu bara itu sebagai sumber energi yang bisa dibilang jantungnya pembangunan, apalagi negara berkembang itu masih belum selesai untuk menghadapi kemiskinan, bahkan belum bisa menanggulangi kemiskinan. Jadi kalau konsumsi batu bara dihentikan, maka bagaimana negara berkembang bisa lepas dari pengentasan kemiskinan. Mungkin bagi negara maju itu nggak masalah, tapi bagi negara berkembang itu dilema yang sangat luar biasa. Karena mereka belum punya apa-apa, mereka belum begitu maju, sumber daya mereka masih kurang, jadi untuk pembangunan mereka hanya bisa mengandalkan sumber daya batu bara. Adapun sumber daya terbarukan mungkin bagi negara maju yang punya modal itu worth it. Tapi kalau buat negara berkembang itu masih proses dilema. Jadi akhirnya Perdana Menteri India di situ menolak dan diangguki setuju oleh beberapa negara berkembang lainnya karena itu dilema yang sama juga dirasakan oleh beberapa negara. Sampai akhirnya di COP26 tahun lalu memutuskan bahwa konsumsi batu bara itu akan dihentikan sedikit demi sedikit. Jadi nggak total. Yang awalnya akan total, pada akhirnya jadi nggak total gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau gerakan masyarakat global itu sebenarnya banyak bentuknya gitu. Mungkin di sini diwakili sama negara-negara, aktor-aktor negara untuk upaya
supaya penghentian batu bara gitu. Tapi nggak cukup negara, karena kita sebagai masyarakat, nah karena poinnya aja kan global citizen ya, berarti kita sebagai masyarakat yang harus juga mengambil peranan penting. Tapi jangan usah khawatir, karena kita bisa lihat ya, di platform media online ataupun mungkin gerakan-gerakan komunitas secara offline itu sudah sering banget mengadakan kampanye besar-besaran untuk menghentikan batu bara dan menggunakan energi terbarukan. Terus aktivitas, habit itu manusia sekarang udah mulai berubah, udah mulai mau ramah lingkungan. Itu akibat dari apa? Itu akibat dari gerakan masyarakat global yang sudah sudah memperlihatkan kalau mereka peduli sama bumi yang kita huni saat ini. Jadi bisa dibilang pada saat ini gerakan masyarakat global sangat mempengaruhi karena habit manusia itu juga mulai berubah ya. Mungkin dari global citizen kurang lebih seperti itu. Penjelasan selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Sonya Mumtaz atas penjelasannya, dan untuk pembahasan selanjutnya mengenai civil society akan langsung dipaparkan dan dijelaskan oleh rekan kami, Agil Mulyani. Kepada Agil Mulyani, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan pandangan civil society menurut terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh produksi maupun konsumsi dari batu bara. Kerusakan lingkungan itu merupakan salah satu ancaman terbesar yang ada di bumi ini, yang dirasakan langsung oleh manusia. Oleh karena itu, secara langsung hidup itu akan terancam dan akan mengancam kesehatan juga. Eksploitasi serta eksplorasi yang dilakukan terhadap lingkungan menyebabkan kerusakan ekosistem termasuk ekologi global. Hal ini yang mendorong munculnya gerakan-gerakan sosial lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti membentuk sebuah lembaga swadaya masyarakat atau yang disebut dengan LSM, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Gerakan-gerakan ini juga yang akan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kerusakan lingkungan, serta ikut berdistribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Fenomena penguatan sektor ketiga ini atau yang disebut dengan Civil Society Organization atau CSO, atau yang disebut dengan Civil Society Association atau disingkat dengan CSA, merupakan kekuatan gerakan sosial baru yang menguat sejak dirasakan gejala deep distrust terhadap organisasi politik konvensional seperti negara birokrasi dan lembaga perwakilan rakyat. Secara konseptual, gerakan-gerakan sosial lingkungan atau environmental social movement sesungguhnya merupakan triangulasi gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk melestarikan dan memperbaiki lingkungan alam melalui pendidikan masyarakat atau yang disebut dengan public education, advokasi terhadap pilihan-pilihan gaya hidup yang lebih baik, perbaikan dalam perencanaan komunitas atau improve community planning, peningkatan investasi finansial dan regulasi pemerintah. Bidang perhatian mereka terhadap kelestarian dan dan lingkungan serta jaringan mereka yang bersifat global memberikan kesan sebagai organisasi dan gerakan yang netral dari pengaruh konflik politik global. Meskipun seringkali aktivitas mereka bertabrakan dengan berbagai kekuatan politik baik nasional maupun internasional. Hal ini dicontohkan dari beberapa gerakan lingkungan seperti Greenpeace, Green Parties, dan grup seperti Aktivis Magazine yang memiliki kepedulian di bidang ekologi, biodiversity dan sebagainya yang diarahkan untuk pelestarian dan perdamaian. Seperti yang sudah tadi rekan saya jelaskan bahwa gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi lingkungan hidup yang akan mendorong untuk merubah beberapa kerusakan lingkungan yang sudah terjadi di bumi ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Agil Mulyani yang telah memberikan pemaparan mengenai hubungan antara pertambangan batubara dengan konsep civil society. Kemudian pembahasan yang selanjutnya mengenai dampak negatif pertambangan batubara terhadap lingkungan akan langsung disampaikan oleh rekan kami,
Emilia Hidayah, kepadanya disilahkan. Oke, saya akan menyampaikan tentang dampak negatif pertambangan batubara bagi lingkungan. Kegiatan pertambangan batubara merupakan salah satu kegiatan yang menguntungkan dalam pembangunan maupun ekonomi. Akan tetapi kegiatan pertambangan batubara ini juga merupakan suatu kegiatan yang dapat mengeksploitasi sumber daya alam dan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan serta ekosistem. Berikut saya akan menyampaikan beberapa dampak negatif dari pertambangan batubara pada lingkungan. Yang pertama adalah perubahan bentang alam. Kegiatan pertambangan batubara ini merupakan kegiatan yang membutuhkan lahan yang banyak. Kegiatan ini biasanya dimulai dengan cara membuka tanah pucuk dan tanah penutup. Pembongkaran pada kegiatan penambangan batubara ini berpotensi pada perubahan bentang alam karena lubang-lubang dalam pertambangan ini harus ditutup setelah kegiatan penambangan, akan tetapi akan sangat sulit untuk benar-benar menutup lubang yang telah ada, dikarenakan deposit batubara yang telah diambil dari suatu lubang atau tanah lebih banyak daripada lubang tanah penutup yang ada. Lalu yang kedua dapat mengancam keanekaragaman hayati. Pembukaan lahan untuk kepentingan kegiatan penambangan batubara dapat menyebabkan terjadinya degradasi vegetasi. Hal ini diakibatkan karena pembukaan lahan yang menyebabkan terganggunya keanekaragaman hayati terutama pada flora dan fauna. Yang ketiga, pencemaran air. Limbah yang dihasilkan akibat adanya pertambangan adalah limbah yang biasanya bersifat asam sulfat dan senyawa besi. Air yang terkena kedua senyawa ini akan bersifat racun dan berubah menjadi asam yang dapat melarutkan logam-logam berat. Hal ini dapat mengakibatkan air bersifat racun dan dapat memusnahkan kehidupan akuatik. Jika air limbah dari bekas penambangan ini masuk ke lahan pertanian, maka akan mengganggu kegiatan pertanian masyarakat di daerah sekitar penambangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Emilia Hidayah yang telah menyampaikan beberapa poin. Sebagai pembahasan lanjutan mengenai dampak negatif akan langsung disampaikan oleh rekan kami Cici Valiriah, kepadanya disilahkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dampak negatif dari pertambangan batubara pada lingkungan. Yang keempat yaitu ada penurunan kualitas udara. Pembongkaran tanah untuk kegiatan penambangan batubara dapat menyebabkan penurunan kualitas udara yang ada. Hal ini dikarenakan pembongkaran tanah dan mobilitas, pengangkutan batubara serta peralatan pertambangan yang keluar masuk daerah lokasi penambangan. Yang pembakaran pada kegiatan penambangan batubara melepaskan senyawa beracun termasuk karbon monoksida, karbon dioksida, metana, benzena, toluene, zilen, sulfur, arsenik, merkuri, dan timbal yang dapat menyebabkan penurunan kualitas udara yang ada. Lalu, ada penurunan kualitas tanah. Kegiatan penambangan batubara juga berdampak pada kualitas tanah. Penurunan kualitas tanah ini disebabkan aktivitas pengupasan tanah pucuk atau topsoil dan tanah penutup atau subsoil. Pada kegiatan penambangan batubara, kegiatan pengupasan tanah pucuk dan tanah penutup ini dapat menyebabkan perubahan pada sifat-sifat hara, terutama pada fisik tanah yang dimana susunan tanah yang tadinya sudah tersusun secara rapi dan alamiah akan berubah dan terbongkar akibat kegiatan penambangan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat membuka wawasan kita semua mengenai bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan oleh tambang batubara dengan tetap sudut pandang yang dihasilkan tidak mengesampingkan sektor ekonominya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Saya Faris Noval Alamar. Mohon maaf apabila terdapat banyak kalimat yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.